Pak Kiai tadi sempat bilang begini waktu menjelaskan tentang sosok Pak Bupati Lumajang Torik sahabat kita. Ya. Bahwa dulu yang jadi presiden itu adalah tunjukan saya dan Bahar, Pak Dr. Bahar. Ya. Kalimat ini ingin mengartikan bahwa jangan macam-macam ke saya meskipun jadi bupati saya di Lumajang, cocok omanua ya, begitu ya. Jadi dulu ceritanya waktu rapat di komisariat ini baru sekarang dibuka nih. Gimana Waktu Pak? rapat di komisariat PMI sudah ada orang lain yang kita sepakati untuk maju jadi presiden BEM. Ternyata orang itu dulu yang memecah belah ada isu Madura, Jawa ya. Akhirnya waktu itu saya pulang sama Bahar di kos-kosan sambil tidur bareng, kemudian bincang-bincang gimana ini. Gak salah kita ngerekom itu. Oh iya, diganti aja wes. Sementara kita sama-sama nggak ada yang mau lah. Biar gantian lah ngurusi pemerintahan kampus itu. Akhirnya siapa? Torik aja. Torik tak panggil dari kamar depan itu. Dong, ke belakang dong. Apa? Wes, sini wes. Kamu jadi presiden BEM. Oh, tadi kan sudah diputuskan. Udah kita ganti aja besok katanya. Keputusannya besok kita ganti. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabatku semuanya, para kabair. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Bahar, gimana sehat-sehat Pak Dokter? Alhamdulillah, biduaikum. Alhamdulillah semakin membaik. Kiai. Bapak akan depak Lumajang yang baru. Selamat Bapak kan depak, sehat-sehat saja Pak kan depak. Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Maput, assalamualaikum Bapak Maput. Waalaikumsalam. Kalau Pak Maput ini sebetulnya tetangga sebetulnya, nggak usah assalamualaikum sudah salam kalau di. Bapak Fauzan, assalamualaikum, sang legenda KPU urusan perpemiluan. Waalaikumsalam, Kak Aliman. Ya sehat-sehat kan dah. Bangkalan sejahtera. Waalaikum. Bangkalan Satos. Sekarang Bangkalan Satos. Bangkalan Satos. Ini kalau Pak Dokter, kalau Pak legenda KPU ini dimanapun ditempatkan dia pasti kreatif dan pasti luar biasa. Iya. Saya membaca kelebihannya Pak Fauzan ini sejak di kampus. Apa yang tidak difikirkan oleh aktivis yang lain, dia sudah memikirkan. Misal, ketika kita mau demo, dia sudah tahu datang dari mana nanti yang namanya polisi untuk ngepuk itu. Maka dia lari duluan. Jadi selamat. Memang tipologinya Kanda Fauzan ini sangat kreatif, luar biasa, bahkan sering di luar kebiasaan, Pak Dokter. Oke. Coba kita ingat. Di antara kita ini kan sudah pada naik panggung semua waktu demo. Pak Angkan Menak itu, Pak Muslim itu sudah kita tahu lah, dia biasa pegang megapun. Pak Mahfud meskipun tidak megang megapun, tapi kan pasti di barisan depan. Pak Aliman, ya sudah, saya juga. Kalau Pak Fauzan kan tidak pernah kelihatan ada di depan. Tapi dia selalu menjadi pemain utama ketika masa-masa genting, masa-masa 98 itu. Itu hebatnya Pak Fauzan. Itu kelebihannya ya Pak Dokter ya. Iya. Ini Tapi Pak Aliman, saya bermasalah dengan Menwa dulu saya. Pak Aliman ini mau saya kasih reward jadi apa? Saya usulkan ke Muri sebagai pemimpin demo paling tertib di dunia. Dulu waktu di Gerahadi Pak Pemuda, masih ingat? Ya. Berangkat dari Bambu Runcing, saya perintahkan melawan arus. Ternyata demonya lewat trotoar. tapi Pak Kedepak, justru demo itu yang menjadi cikal bakal saya dikenal oleh almarhum Kiai Fuad Amin. Karena waktu itu kita memakai mengatasnamakan Almaras ya. Ya, Almaras.
Al-Maharas. Dan inisiatornya memang ini Pak Dokter, inisiatornya memang ini Bapak Muslim ini yang terhormat ini. Kalau Bapak Mahfud ini Pak Dokter, kalau Bapak Mahfud ini dulu orang Borju sejak dulu Borju ini. Saya punya cerita khusus terkait itu. Gimana? Kita itu ada kosan bersama, kontraan, ya sering kita kelaparan. Nah, biasanya Pak Mahfud ini yang selalu membelikan beras dan macam-macam. Tapi ada kurang ajarnya pada waktu itu. Misal begini ya, kita kan orang kampung, anak desa, nggak tahulah naik mobil. Lalu kita diajak naik mobil. Dia punya mobil, satu-satunya mahasiswa waktu itu punya mobil, dia si Pak Mahfud itu, namanya Verosa. Lalu dia bilang begini, ayo ikut semua, kita pergi ke TP. Dulu waktu itu mall tidak banyak, hanya TP waktu itu. Syaratnya pakai sepatu kata dia. Wah, ya kita yang orang kampung ya harus pakai sepatu karena mau naik mobil kan. Nyampe depan TP, apa yang dia lakukan? Mobilnya dimatikan dengan mengatakan mobilnya macet, minta tolong didorong. Semua suruh turun, padahal nggak macet Pak. Hanya dimatikan sama dia. Kita yang pakai sepatu, dorong gerimis itu, posisi gerimis dorong. Ternyata Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Pak Liman. Pak Dokter, Alhamdulillah ya. Di dalam mobil itu semua dapat barokah. Ada saya, ada Pak Muslim, ada Pak Asnawi Sabil yang sekarang jadi kepala dinas, ada Pak Mahfud yang jadi anggota DPRD di Bondowoso. Semua dapat barokahnya itu. Meskipun sampai sekarang saya masih punya dendam ke Pak Mahfud ini. Saya akan balas itu. Pak Dokter, ternyata itu Pak Dokter, Kaliman, nanya itu, kalau ke TP parkirnya di lantai berapa itu? lantai 10 ya, lantai 10 ya. Lantai 6 apa lantai 10? Nah, zaman segitu masih Pak Fauzan, kita masih lugu lah, tidak ada yang masih semester berapa itu ya, semester 3 atau 4 lah waktu itu. Sangat lugu lah, hanya Pak Mahfud ini aja yang borju waktu itu. Satu kontraan semester 5. Iya, semester 5. Pak Dokter dan sahabat-sahabat yang lain itu lugu. Kalau Pak Mahfud itu, aduh, dari SMP lah coba. Pak Dokter, ternyata sikap dan karakternya Pak Mahfud ini sejak dari kecil SMP sampai ke Sanawiyah, sampai ke Alia, sampai ke perguruan tinggi, sampai sekarang nggak berubah-berubah, tengkihnya ini loh, nggak dibuang-buang sampai sekarang. Nggak dibuang-buang. Itu bawaan lahir itu. Bawaan lahir. Betul Pak Kiai. Betul Pak Kiai. Kalau bisa nyoba aja Pak Kiai. Nggak bisa. Pak Mahfud itu lahirnya otodidak, dia keluar sendiri dia itu. Dan mengudukun dulu, dia berangkat sendiri. Yang jelas saya bangga sama diri saya ini karena pernah jadi koordinatornya Pak Dokter juga ini Pak Kabenak itu dalam penelitian ini saya ini. Iya. Tapi dana saya dipotong dulu. Benar Pak Dokter, benar Pak Dokter. Betul. Iya. Ya betul itu. Ada pasca reformasi ada penelitian LP3IS kalau tidak keliru. Iya betul. Lalu zaman segitu kita dapat dana itu per orang. Kalau tidak salah 1,5 juta waktu itu mungkin ya. Mungkin gitu ya. Itu dana yang luar biasa besar bagi kita pada waktu itu. Ya berkat lobbynya almarhum Pak Hadi dengan Pak Mahfud ini. Nah, lalu kita bisa beli sepatu bersama-sama, begitulah gaya-gaya lah pada waktu itu kita. Pada waktu itu, saya tidak tahu bagaimana. Almarhum Hadi dapat sepeda motor itu, beli sepeda motor. Dapat sepeda motor Pak. Itu termasuk catatan, itu termasuk catatan sejarah kecelakaan sejarah ya Pak Dokter ya. Nah, ini lagi ada yang harus saya ceritakan. Di saat kami itu bekerja betulan, kita harus betul-betul melakukan proses random menemukan responden dengan baik. Kita butuh 3 hari. Yang Pak Mahfud sehari sudah selesai dengan Pak Nurul itu. Oh, sakti bener. Oh, memang semadhab dengan Nurul itu. Lalu saya tanya, kok bisa cepat? Ternyata mereka nggak pernah ketemu dengan respondennya. Diisi sendiri. Memang si Jaduli terlatih sebagai tukang tipu dia. Dan dua-duanya jadi anggota DPR akhirnya. Dua-duanya jadi anggota DPR. Memang tepat lah. Dan waktu penelitian itu sudah saya yakin bahwa
partai A, B, C itu ya ini nomor 1, ini nomor 2, gitu sudah tahu saya. Ya. Jadi nggak Ya, Barusan Pak Dokter bilang kedua-duanya sekarang menjadi anggota dewan, berarti sudah tepat orang dua ini. Apa maksudnya Pak Dokter? Apa maksudnya ini Pak Dokter? Begini, kalau jadi ilmuwan itu kan tidak boleh bohong, boleh salah. Ya. Tapi kalau jadi politisi itu kan tidak boleh salah, tapi harus berbohong. berbohong tapi benar gitu loh. ini menarik Pak Legenda, Pak Fauzan, Pak Muslim, ini menarik. Kalau jadi ilmuwan, akademisi, tidak boleh berbohong, boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Tapi kalau jadi politisi, tidak boleh salah tapi harus berbohong gitu ya. Iya, makanya bos, yang kita hadapi pada saat jadi penyelenggara itu para pembohong, gitu kan? Maka harus dibohongin. Jadi kita bohongin juga itu. Pak Dokter, ya ini sudah ngaku legendanya ini. Ini mendapat dalil dari Pak Dokter, ini kayaknya. Kayaknya di Bangkalan ini para pelaku semua ini kayaknya. Pak Kiai Muslim. Ya. Kalau melihat sejarahnya, Pak Kiai Muslim ini sebetulnya kejahatannya banyak, kebrutalannya banyak, langkahnya ke Kiai di Bangkalan banyak. Sekarang jadi Kang Depak ini bukan karena akibat athar dari amal solehnya, tapi ini karena betul-betul beles pangeran secara rajin. Kan begitu Pak Kiai ya. Ada silsilah ya, ada silsilah jadi Kang Depak kan. Ada silsilah apalagi mapun. Saya yang mau cerita itu Pak Liman, yang harus cerita saya. Gimana Dokter? Jadi ketika kita itu belum lulus, Pak Muslim itu sudah jadi wartawan Jawab Pos, dan itu pun diminta. Dia diminta, bukan melamar. Ya, saya sebenarnya sangat berat waktu itu. Kita yang lain kuliah, Pak Muslim itu tidak kuliah waktu itu, tapi memilih kerja menjadi wartawan waktu itu. Saya hanya bisa nyampaikan waktu itu, tolong idealismemu itu sedikit agak dilonggarkan, karena di antara kita itu yang paling tegak lurus bicara idealisme itu Pak Muslim itu. Makanya dia biasa nempeleng mahasiswa yang lain di kampus, kan sama-sama tahu itulah. Seniornya pun kalau salah ditempeleng sama Pak Muslim itu. Nah, lo yang diceneng aja. Ketika dia itu diburu oleh para kiai di Bangkalan, akhirnya dia pulang ke Sumeneb dan lalu pulang ke Jember itu, dia itu diminta oleh mertuanya untuk mengabdi di Kemenak itu. Dia galau waktu itu. Gimana saya yang biasa hidup liar, yang biasa hidup tidak terikat, lalu jadi staf lah di Kemenak gitu. Saya juga ragu juga, waduh ini gimana ini. Tapi karena mertua yang merintahkan, ya Muslim akhirnya patuh lah. Dan saya yakin karena barokah patuh pada mertuanya yang sangat baik itu, akhirnya takdir Allah mengantarkan dia menjadi Kemenak hari ini. Mungkin termuda ya, Kemenak termuda di Jawa Timur. Oh, ternyata ini silsilahnya ya, karena saya memang tidak yakin dan tidak ada sesuatu yang alasan yang pantas untuk bagaimana membenarkan Bang Muslim ini menjadikan Depak. Ternyata ini cerita silsilahnya ya. Sangat mungkin barokah mertua itu. Ya. Halo, ini bedanya Pak Fauzan. Pak Fauzan kalau dokter yang berbicara pasti logis. Kalau dokter yang bicara pasti logis, meskipun sejarahnya ini pernah jadi anak buahnya Bang Mahfud yang tidak tahu apa-apa itu. Ya, itu. Jadi termasuk orang yang sukses saya ini, mengantarkan anak buah bisa jadi orang semua. Pak Kepala Kemenak itu dapat berokahnya Syehona Holil juga itu di sini tuh di Bangkalan. Ya betul. Iya, karena memang almarhum Kiai Lilur. Udah. Pon Muslim preman nih Kak Bekta nih Kak. Saya dikasih minyak sama dupa. Muslim selamat Ki, Gitu. Oh, Itu tanya Lilur ke saya.
Nah, Baru ternyata- tahu ini saya ceritanya. Saya ingat Tidak banyak orang yang itu Kaliman. gimana? Waktu itu kan saya ada di Pare ya, di Pare kursus bahasa Inggris itu. Ternyata di Yakin belakang saya. ada kejadian itu. Karena yang dicari-cari itu adalah sahabat saya, begitu kan harus ada istilahnya pembelaan itu. Saya telepon Cak Muslim itu, bos, saya mau komentar atas nama pemuda gitu, membela sampean. Ya, dimuat besar sama beliau itu di radar. Karena saya dimuat di radar itu, saya dicari ke Imron Fattah Kak Aliman. Saya dicari ke Imron Fattah, suruh datang ke Kemayoran. Ini siapa ini? Karena ternyata apa namanya yang menskenario penculikan itu. Ini siaran langsung ya. Jangan. Ternyata ada ceritanya itu dah, pokoknya begitu ya. Ya. Saya juga menjadi salah satu saksi dari situ. Artinya waktu itu saya di Bangkalan juga, Pak Fauzan. Memang langka orang gini, langka ke kiai ini, orang ini langka. Ini bukan fitnah, bukan apa. Ini jelas langka ini karena ini urusan kiai kok ditulis. Pak Aliman, langka ini bahasa Indonesia apa bahasa Madura? Bahasa Madura. Bukan langkah sulit Pak Dokter, tapi kurang ajar kurang ajar. lo jeling aja hari siapa deh rumah letoles terus lorosan. Mendengar dari ceritanya Pak Muslim tadi, Pak Kemenak tadi itu ya, Pak Kemenak itu juga selamat dari orang Bangkalan juga, dari Keleluri itu kan. Ya betul. Itu bentuk Saya juga pernah ketemu dengan Kiai Imron Fattah itu. Saya pernah diajak oleh sahabat Mahfud itu. Jadi kamu ikut saya dengan almarhum Hadi. Tugasmu adalah menjelaskan secara rasional, teoritis apa yang harus saya lakukan di Bangkalan. Wah. Akhirnya saya dipertemukan. Saya lupa di sebuah mall yang sangat mewah pada waktu itu oleh Pak Mahfud itu. Tapi dengan Ke Fuad ya itu ya. Dengan Ke Fuad juga, tapi sebelumnya dengan Ke Imron dulu. Iya, betul. Dan saya selalu disuruh pulang sama Mahfud, dikasih uang, kamu naik taksi, naik pulang, besok saya belikan baju, begitu. Dengan Hadi itu, saya belum paham itu. Kenapa saya selalu diajak ketemu orang-orang itu untuk berteori begitu. Lama-lama Pak Mahfud tuh cerita, terima kasih ya, besok saya ajak lagi itu. Lama-lama dia baru jujur ke saya kalau menjual saya dengan Hadi itu. Makanya sampai sekarang ini memang kefasiannya, kebisaannya memang jual orang Pak Dokter, jual orang terus orang ini. Dan saya juga bawa beliau itu ke Pak Mudong juga saya bawa. Nah, pernah saya diajak ketemu dengan Ke Fuad, lalu disuruh makan daging mentah. Waktu itu ya makanan Jepang lah ya. Saya dengan Pak Hadi yang tidak pernah tahu dunia malam, lalu diajak makan daging mentah, bingung saya, ini makannya gimana, Fud? Sudah dah makan, ini disuruh Ke Fuad, nanti kamu udah barokahnya Ke Fuad begitu. Jadi tidak saya panggang, tidak saya celupin ke dalam cukar, langsung saya makan, karena disuruh Mahfud itu. Kurang ajar tuh memang. Lah kan memang tinggi karena ini memang. Tapi saya dibelikan baju, sama dia saya lalu dibelikan baju. Dan baju saya yang mahal waktu itu ya. Kalau urusan itunya Pak Dokter, kalau urusan itunya beliau ini orang ini memang sangat perhatian kepada teman dan sekawan memang dalam konteks ini. Tapi tingginya ini nggak selesai sampai sekarang Pak Dokter. Pak Dokter, Pak Muslim, Pak Kiai, gimana teman kita sekarang viral sekarang nih teman kita bahwa apa yang sering dibicarakan di kampus dulu tuh sekarang dibawa ke apa namanya ke gaya kepemimpinannya di Lumajang, tapi sekarang belum masuk orangnya. Ini luar biasa. Oh, Pak Kiai Muslim kayaknya out ya. Ya kayaknya sinyal buruk dia kan di jalan dia. Oh ya, Pak Dokter, baru-baru ini saya menonton video dari Torik sahabat kita yang tidak jauh berbeda lah sejarahnya dengan kita bahkan lebih parah lah sebetulnya kalau Torik, cuma memang Pak Bupati Lumajang itu berdebulu apa nih Pak Berdebulu apa nih Pun?
Iya, tangannya itu memang baik itu. Baik. Dari Ya, dia haji juga dari BEM gitu loh. Iya, dari BEM dia haji ke Malaysia, dia dapat dapat beasiswa jadi pengurus NU ke Jakarta dan macamnya, dan sekarang jadi bupati. Nah, ini luar biasa Pak Dokter. Sedikit serius Pak Dokter ya, sedikit serius. Ya. Di saat di tengah masyarakat itu sebetulnya hari ini itu terdampak terhadap pelaksanaan PPKM darurat, dan banyak daerah-daerah lain justru Satpol PP dan pihak keamanan itu justru dalam penegakan PPKM itu tidak tidak humanis dan banyak tentangan dari masyarakat. Justru sahabat kita Thorik ini membuat sebuah gebrakan baru untuk justru agak marah-marah gitu ya. Bahkan minta kepada semua aparat untuk mengintrospeksi diri bahwa kita mempunyai fasilitas yang lebih, mereka tidak. Lah itu jarang ada di gaya kepemimpinan di Indonesia hari ini. Gimana menurut Pak Dokter? Yang pertama karena sahabat kita Bupati Lumajang itu kan tidak lahir tiba-tiba menjadi bupati ya. Dia mengikuti proses demokrasi itu begitu simultan dari 2 kali ikut pilkada, ikut jadi pileg dan terpilih menjadi anggota DPRD provinsi. Artinya apa yang dia rekam, apa yang dia tahu di masyarakat itu menjadi bahan dia untuk membuat kebijakan di Lumajang. Pertama, artinya dia memang produk demokrasi. Banyak loh pemimpin di daerah yang bukan produk demokrasi. Kok bisa bilang begitu? Kok bisa bilang bukan produk demokrasi? Nanti begini, saya minta alasannya nanti. Nanti lanjutkan Pak Dokter nanti. Oke. Yang kedua, bahwa Thorik itu bukan lahir dari keluarga yang wah. Rumahnya di Kunir, pinggiran. Iya. Lalu bukan anaknya orang kaya. Kalau Pak Mahfud itu kan memang elit ya, anaknya orang elit lah di Katol itu. Meskipun rumahnya belum Tekong. Ya. Belum ada listrik dulu, Bos. Dulu ada listrik, yang namanya aspal belum ada, tapi keluarganya adalah keluarga yang sudah dihitung orang. Nah, kalau Pak Thorik tidak, keluarga yang sangat sederhana, meskipun ayahnya adalah pengabdi ilmu. Nah, saya yakin kehebatan Thorik karena dia lahir dari keluarga yang mengabdi pada ilmu dan bisa mendengar dan menyerap dan mengetahui apa yang terjadi di masyarakat. Meskipun ada satu hal yang sering kita menjadi risau, terutama saya dengan Pak Muslim ini. Yang sering kali diajak diskusi oleh dia atau diminta saran oleh dia. Ya sikapnya yang masih kadang tegas lurus itu yang kita khawatir. Wah ini kalau umpamanya salah memilih panggung, padahal kan politik itu kan pilihannya antara front stage sama backstage ya. Thorik itu antara backstage sama front stage, ya. Itu sama. Jangan bilang begitu, Mahfud nggak ngerti. Ya, jelaskan pakai bahasa biasa saja. Nggak ngerti orang ini. Yang tanya ini nggak ngerti nih. Minta diulang itu Pak Aliman itu. Apalagi mau bicara tentang masalah teori dramaturgi dan simulakra. Ini bukan mainannya Pak Mahfud. Coba pakai bahasa yang pakai bahasa biasa, Pak Dokter. Ya intinya ketika dia sedang ceramah, sedang memberi perintah, memberi instruksi kepada jajarannya kayak kemarin video yang viral itu di depan polisi Pamung Praja itu, atau di belakang ketika hanya bertiga dengan saya, dengan Pak Muslim atau dengan Pak Mahfud, ya sudah karakternya sama. Pokoknya selamat, jangan tidak kan berbeda. Ada politisi yang sangat lihai bermain karakter di depan orang tapi di belakang dia melakukan perlawanan atau malah menghabisi gitu. Kalau Pak Dokter kok masih canggung ngomong begitu, wong di depanmu ada kok yang begitu. Oh, enggak. Ini enggak kalau Pak Mahfud tidak begitulah ya. Enggak, karena hubungan kita hanya sekedar ini. Jadi saya kira begitulah bahwa Thorik itu jadi bupati karena memang dia berangkat dari panggilan ya, bahwa dia ingin memperbaiki Lumajang. Pak Dokter, ini saya mau konfirmasi dulu ke legenda. Mau nambah apa Pak Mahfud? Ini masalah Pak Bupati Lumajang ini ya. Kalau Pak Bupati Lumajang itu karena pernah jadi pimpinan saya di komisi waktu di DPRD Jawa Timur itu, beliau itu memang melakukan sesuatu itu bukan
asal melakukan gitu loh. Dia itu tetap berkomunikasi dengan anggota, bagaimana dia ingin mencoba untuk marah atau gimana kepada salah satu SKPD, ya kita bicarakan itu. Dibicarakan sama Pak Torik itu kita. Artinya iya. sosok Torik ini betul-betul demokratis kan gitu kan yang mau disampaikan Pak Mahfud. Kalau memang mau strength ya strength dia. Ya. Komitmen dengan apa yang menjadi kesepakatannya Pak Mahfud ya. Beda dengan Pak Mahfud ya ini ya. Dan saya waktu itu ditarik oleh Pak Torik untuk bagaimana saya bisa satu komisi sama beliau ini. Beliau yang Oke, Pak Mahfud, Pak Dokter tadi sempat bilang gini, Pak Fauzan, Kanda Fauzan sebagai legenda pelaksana pemilu ya selama berperiode-periode gitu ya. Torik ini adalah produk demokrasi yang sebenarnya, beda dengan yang lain-lainnya, bukan produk demokrasi. Tanggapannya Pak Fauzan, memangnya ada memangnya ada produk demokrasi yang menjadi jabatan bupati, dewan dan macamnya itu tidak demokratis. Ini Pak Dokter bilang begitu tadi. Gimana tanggapannya Pak Fauzan? Jadi saya ini produknya Pak Fauzan 2 periode. Kalau saya beda, ya semua kepala daerah atau anggota DPR yang terpilih melalui proses demokrasi pemilihan langsung berarti ya hasil proses demokrasi kan begitu kan? Iya. Gitu Pak Dokter. Pak Dokter ini bikin persoalan saja ini. Mentang-mentang dokter ini Pak Legenda. Enggak. Ini ada kesalahan tafsir. Yang saya maksud itu bukan diproses sebagaimana pikirannya Pak Aliman mungkin. Jadi produk demokrasi menurut saya begini. Ada orang yang menjadi pimpinan karena dia melalui proses yang selalu ada dalam tahapan demokrasi. Misal, saya ingin mencontohkan siapa namanya Jokowi. Jokowi jadi presiden ketika dia mengikuti tahap demokrasi itu sejak dari wali kota. Dia terpilih di wali kota. Artinya kinerja dia diakui baik. Lalu dia terpilih di DKI. Kembali lagi demokrasi menilai bahwa dia kinerjanya baik. Lalu dia menjadi seorang presiden. Nah ini yang saya maksud, bukan di proses penghilangan suara bukan begitu maksud saya. Bukan begitu. Jangan melebar ke Papua ya. Hatam belagonya Pak Dokter ini. Tapi ada orang yang menjadi pemimpin, menjadi pejabat publik tanpa proses itu. Misal ya dia dipilih menjadi itu karena dia putranya dari salah seorang pemilik modal terbesar sebuah partai misalnya. Ya misalnya SBY punya AHY, PDI punya Puan Maharani, begitulah kira-kira. Jadi mereka lahir tidak sekedar dari rahim demokrasi. Tidak ada urusan Pak Fauzan saya. Berarti clear ya, berarti clear. KPU Bangkalan saya. Berarti clear ya, sosok Torik ini betul-betul berangkat dari bawah sampai ke atas, itu betul-betul melalui tahapan-tahapan yang sangat luar biasa itu Pak Dokter ya. Pak Kiai tadi sempat bilang begini waktu menjelaskan tentang sosok Pak Bupati Lumajang Torik sahabat kita. Bahwa dulu yang jadi presiden itu adalah tunjukkan saya dan Bahar, Pak Dokter Bahar. Kalimat ini ingin mengartikan bahwa jangan macam-macam ke saya meskipun jadi bupati saya di Lumajang, cocok omanua ya, begitu ya. Jadi dulu ceritanya waktu rapat di komisariat ini baru sekarang dibuka nih. Gimana waktu rapat di komisariat PMI sudah ada orang lain yang kita sepakati untuk maju jadi presiden BEM. Ternyata orang itu dulu yang memecah belah ada isu Madura Jawa ya. Akhirnya waktu itu saya pulang sama Bahar di kos-kosan sambil tidur bareng, kemudian bincang-bincang gimana ini. Gak salah kita ngerekom itu. Oh iya, diganti aja wes. Sementara kita sama-sama nggak ada yang mau lah. Biar gantian lah ngurusi pemerintahan kampus itu. Akhirnya siapa? Torik aja. Torik tak panggil dari kamar depan itu. Dong, ke belakang dong. Apa? Wes, sini wes. Kamu jadi presiden BEM. Tadi kan sudah diputuskan. Udah kita ganti aja besok katanya. Keputusannya besok kita ganti. Jangan lupa ada syaratnya itu. Ya, nyeting dari dulu ganti-ganti itu. Akhirnya besoknya kita rapat lagi, diganti dan keputusannya Thorikul Haq.
Nah, cerita ini harus sampai ke Pak Kiai. Cerita ini harus sampai ke Pak Bupati nih. Karena dibuka di sini kan ini kan. Saksinya hanya Bahar dan Muslim. Ini dobit ini. Sanad bersanad ini. Torik tahu Pak Aliman. Torik gitu. tahu karena kita dudukkan waktu itu Torik. Kita panggil ke kamar dia. Ini ada yang dipotong ceritanya itu. Gimana? Dipotong ceritanya. Gimana biar apa yang dipotong? Pak Bupati itu ada syaratnya loh, dia mau. Nah, yang tahu ya Bahar sama Kemenak itu. Apa itu Pak Dokter? Apa syaratnya Pak Bupati itu waktu dulu itu? Yang saya ingat waktu itu yang kita tawarkan jadi sekretaris itu Huda, sekretaris saya di Senat Syariah. Huda Tuban. Ya, tapi Tori tidak mau. Alasannya Tori waktu itu Huda terlalu besar dibanding saya. Cari yang kecil juga kayak saya. Ya, akhirnya si Handi yang ketemu. Saya dulu. Kita kawan-kawan sebentar dulu. Karena saya ingat almarhum. Kirim Fatihah dulu ya sebentar ya. 1 menit, setengah menit aja. Ya. Mantar padang kabur, mantar Amin. Al-Fatihah. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau itu Pak Aliman. Beliau itu banyak jasanya ke saya. Ya betul. Sebelum dilanjut, saya kira kita semua ini tidak ada yang setelah almarhum wafat kita datang ke rumahnya. Saya kira nggak ada di antara kita ini. Iya, kita nggak pernah jenguk anaknya. Kita nggak pernah jenguk. Kalau saya secara pribadi nggak kuat ke rumahnya sampai sekarang. Yang dirungkut. Ya, untuk ketemu dengan istri anaknya itu saya belum kuat karena ya saya belum terlalu nerima kematian atau wafatnya beliau itu. Tapi tidak ada salahnya lah di forum seperti ini. Ayo kita bisalah mencari sahabat-sahabat yang lain untuk berbagi lah. Apa kita mau sumbangan lalu kita bentuk apa begitu ke anak-anak beliau itu. Saya kira tidak sulit itu. Saya sangat setuju Pak Dokter. Pak Dokter, ide-ide cerdas itu, ide-ide brilian itu seringkali memang keluar dari Pak Dokter sejak dulu waktu 9899. Memang banyak yang dari Pak Dokter. Insya Allah Mahfud, Pak Torik dan Pak Kiai itu pasti. Oh ya betul. Nah, tapi ini diseriusi Pak. Ini bukan guyon, ini diseriusi karena almarhum itu secara pribadi baik organisasi kita dia banyak jasanya. Kalau ke saya mungkin saya hanya bisa berdoa yang lebih banyak dari Pak Dokter. Tapi kalau Mahfud, Pak Torik, Pak Kiai dan yang lain-lain itu harus lebih jelas lagi Pak Dokter. Kita nulis. Gimana kalau kita nulis buku, kita masing-masing nulis tentang sahabat Hadi, kalau cuma nerbitin kan paling 5-10 juta bisa Pak Mahfud sendiri itu. Siap. Kecil. Sip itu. Tapi kalau urusan nulis yang kita nuliskan Pak Dokter, saya nanti diwawancara Pak Dokter aja nanti. Nah, begitu. Jadi nanti seperti Pak Aliman punya cerita, biar nanti transkrip sama beberapa orang, lalu jadi tulisan. Pak Fauzan punya cerita, begitulah. Ya seperti kita nulis buku almarhum Pak Yam itu. Betul. Sip. Bagaimana? Ya tetap pakai nama Madhab Wonocolo Pak Aliman. Nanti yang menerbitkan. Karena Madhab Wonocolo ini di samping memang inisiator dan provokatornya Pak Dr. Bahar Muslim Washabi Ajmain dan seangkatan, termasuk saya yang menjadi eksekutor di waktu itu dengan seangkatan saya, ada cerita yang menarik dulu, baik Pak Torik, Muslim ikut ya, Muslim juga ikut, Sabil Dokter. Waktu Bela Gusdur ke Jakarta, mereka semua bisa terselamatkan dari saya. Jangan lupa itu. Jangan lupa ya, betul. Ya, kita akui itu. Pak Dokter, Pak Fauzan, semua itu para dokter, Kabair, Pak Torik, Pak Muslim ini dulu, almarhum Hadi, Sabil, aklar-akaran di depannya kantor PKB. Baru almarhum Kiai Fuad saya telepon, beliau minta untuk tidur di Hotel Megamatra dan alhamdulillah mereka semua tertampung di sana Pak Fauzan. Tapi ceritanya jangan diputus sampai di situ Pak Liman. Oh gimana? Ada cerita yang putus Pak Kiai? Jadi waktu itu
kita berangkat berkomitmen Presiden BEM se-Jawa Timur ya. Tuh, BEM Jatim, BEM Jatim. BEM Jatim. Ya. Bemi. Bemi ya, Bemi. Untuk tidak dijual oleh siapapun, sehingga tidak mau nginep di mana ya. Awalnya itu. Sehingga kita lontang-lontung 3 hari itu. Kita tidur di pinggir jalan ya. Tapi akhirnya kita kalah dengan situasi dan kondisi alam di Jakarta yang kita sendiri juga nggak paham itu ya. Akhirnya ternyata jatuh ke pangkuan Aliman dan dijual oleh Aliman. Kira-kira begitu. Aliman. Yang dorong nih. Aduh. Cerita itu Pak, pakai cerita itu waktu kita masuk ke Jakarta, kita dikepung 10.000 orang ya di BEM apa Pak Dokter? Di BEM apa itu dulu? Di BEM apa yang kita ditampung itu dulu itu? Di kampus bukan di kampus Atmajaya. Atmajaya. Kita dikepung 10.000 orang, ada GPK Gerakan Pemuda Ka'bah. Alhamdulillah kita bisa selamat di situ, Pak Dokter ya. Sangat heroik Pak Dokter ya waktu itu ya Pak Dokter ya. Artinya kampus dibakar waktu itu Atmajaya. Saya masih ingat waktu itu betapa BEM Atmajaya itu begitu melindungi kita. Kita dimasukkan ke spot center Pak Liman ya. Ya betul. Spot center dikumpulkan di situ. Lalu di antara mereka itu saya nggak tahu dari mana dapatnya, lalu mereka pada mabuk semua. Teman-teman BEM Atmajaya. Saya tanya kenapa begitu? Ya untuk menghilangkan takut, Pak. Kita melawan orang banyak gitu. Dan saya termasuk yang keluar dengan Pak Liman, hanya berbekal beberapa kayu pada waktu itu. Ngelihat musuh itu pakai samurai, kita balik Pak. Golok Pak Dokter. Mereka pakai golok. Waduh, meskipun kita berangkatnya sudah diijazai oleh Kiai Ridwan ya dari Sidogiri itu, akhirnya kita lari lewat belakang ke Universitas apa? Sahid. Itu cerita dulu, artinya orang seperti Kiai Muslim, Dr. Bahar, Pak Bupati Torik, jangan sampai melupakan dan mengadakan kepala, janganlah. Kita itu semua karena memang raja kebelesa pangeran bisa semua seperti ini semua. Iya. Kan gitu Pak Dokter. Yang harus digarisbawahin ya. Dan ada yang harus digarisbawahin, dijual istilahnya. Itu fitnah. Siapa yang bisa melawan Pak Mahfud? Nggak bisa kalau Kiai Fuad Mahfud. Dan memang betul-betul dijual karena saya saksinya itu. Kalau legenda KPU ini membuat saksi palsu sudah biasa Pak Dokter. Sudah biasa. Benar. Ada cerita yang harus kita ungkit juga di forum ini sebenarnya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, gimana? Bahwa di kita semua, saya senang dengan pernyataan Pak Aliman tadi bahwa ini karena beles pangeran. Dulu kita milih menjadi PMI tahun 96-97 itu kan sebenarnya adalah sebuah pilihan yang sangat tidak rasional kalau ingin jadi orang seperti sekarang. Ya betul. Ya. Jadi PMI berarti kan menjadi NU. Padahal waktu itu NU dan PMI itu posisinya adalah oposisi di luar pemerintah Orde Baru. Nggak mungkin lah punya bayangan jadi kemenag, nggak mungkin akan jadi dosen seperti saya atau jadi politisi. Mau dari mana akan itu semua kan? Kalau bukan karena kita hanya begitu yakin bahwa ini adalah perintah para kiai kita di pondok, bahwa ini karena kecintaan kita ke NU dan orang tua ya kita pilih PMI. Nah ini yang harus kita sampaikan kepada kader-kader kita. Kalau sekarang masuk PMI banyak faktor Pak, banyak alasan Pak. PMI berkuasa sekarang. Nah apalagi ini yang mungkin Jawa Timur. Apalagi Jawa Timur Pak. Begitu. Siapa yang akan nyangka Pak Fauzan akan menjadi KPU yang begitu hebat? Nggak ada Pak. Kerjanya di kampus hanya ngerayu cewek waktu itu. Tengok madu. Bukan saat itu sampai sekarang ngerayu cewek itu nggak selesai orang ini. Meski haram P sampai telur 4 itu sudah biasa kalau Pak Fauzan ini, Pak Bahar. Pak Bahar belum tahu informasi ini ya. Siapa yang akan bisa bayangkan? Enggak, saya berusaha untuk tidak tahu lah, biar saya tidak sakit hati. Saya pingin tapi tidak bisa kan, sakit hati dari saya. Pak Dokter ini yang sangat tahu itu. Selain memang ini berkah karena kebesaran
bagaimana kita mendapatkan berkah itu dari Allah gitu ya. Tapi yang mendapat berkah langsung kalau dari manusianya itu saya dapat berkah dari Pak Bupati Lumajang itu. Pak Kiai Muslim, cerita. Pak Kiai Muslim, ceritakan barokahnya ke Bupati Lumajang yang langsung dirasakan Pak Fauzan ini. Apa ini Pak Muslim? Pak Dokter. Karena saya keberkah Pak Dokter itu. Jadi ceritanya, saya baru dari, ya saya lupa, saya turun dari bis kota, lalu melihat sahabat Fauzan ini loh. Demak bengke, mak dengan dia. Tapi saya juga pernah dipecundangi Pak Aliman. Jadi saya punya sahabat yang dulu cerdas sekali. Jadi dulu lomba debat ilmiah angkatan saya yang mewakili syariah itu saya dengan Pak Muslim itu. Tapi yang makalah yang diperdebatkan itu bikinannya istrinya Pak Mahfud itu, yang namanya Mufti Palestina itu. Tulisannya bagus, terus cerdas orangnya. Lalu tiba-tiba dia ditaksir oleh seseorang yang saya lihat ini nggak pantas jadi pacarnya Lucy. Siapa? Pak Mahfud itu. Bodohnya bukan main gitu ya. Amit-amit gitu ya. Saya akui itu. Bukan persoalan bodoh. Orangnya sangar, terus pakai sepeda motor grand apa pada waktu itu ya. Iya. Nggak kelihatan inteleknya. Wah, saya bilang ke Lucy, ini betul Lus yang naksir kamu. Iyo Ang, manggil saya Aang kan Lucy itu. Pertimbangkan dulu, begitu. Tapi Pak Mahfud ini pinter. Yang melobi ke saya itu bukan lagi dia, tapi sahabatnya yang namanya Nurul Effendi itu, yang sama tipikalnya. Nurul Bondowoso, bukan Bondowoso, Nurul. Bondowoso. Yang dipanggil, yang panggilannya Pol Pot dulu dia itu. Dia datang ke saya dan lalu bilang, Mahfud wah tangkan cah, Mahfud itu sahabat saya, sudahlah kasihkan saja Lucy, begitu. Akhirnya saya merestui waktu gara-gara lobinya si Nurul itu. Nah, ketika sudah pacaran, ini putus nyambung Lucy sama Mahfud itu. Satu ketika saya lupa ya, waktu itu ada acara apa di Katol rumahnya Pak Mahfud itu. Saya yang disuruh antarkan ke Katol sama Pak Mahfud itu, antarkan Lucy ke sini. Coba itu lihat. Dia pulang duluan lalu Lucy suruh antarkan ke saya, suruh naik kapal itu. Feri. Di jalan tuh nangis aja Lucy itu. Mangkal tapi ya sudah kedong sayang ke Mahfud itu. Wah, saya itu kurang ajar Mahfud ini. memang ini kurang ajar sampai sekarang Pak Dokter. Sampai kurang ajar ini orang ini memang. Kalau saya sebenarnya ya apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat tadi tentang saya itu ya memang seperti itulah. Artinya kalau bicara saya bodoh atau memang iya seperti itu. Tapi di saya bodoh itu, saya alhamdulillah bisa satu kontraan dengan orang-orang pinter ya. Orang-orang pintar dan memang itu yang saya cari gitu. Dan alhamdulillah karena ngumpul dengan orang-orang pintar saya bisa sarjana itu ya. Itu sarjana saya itu rokok sama Joshua itu ya. Almarhumnya yang mengerjakan almarhumnya. Kayaknya yang bikinin skripsinya ini Pak Dokter kan. Bukan saya, almarhum. Pak Hadi. Jadi yang dibikinkan oleh Pak Hadi itu selain Pak Mahfud, itu juga adalah Pak Sabil. Pak Sabil itu tidak bisa bikin itu. Oh, sorry. Pak Sabil bukan Hadi, tapi Umam yang bikin. S2-nya baru Hadi. S2-nya Hadi. Kalau Pak Kiai Muslim karena barokahnya mertua ya, karena barokahnya mertua, orangnya dulu idealis dan tidak mau terikat dengan apapun karena patuhnya ke orang tua, maka Allah memberikan rahmatnya yang luar biasa sampai sekarang dijadikan sebagai kandepak Lumajang. Pak Kiai, kita sudah sekitar 1 jam, nanti kita lanjut lagi ke di lain waktu, mungkin akan lebih banyak lagi yang kita ajak untuk Pak Liman. Ya, Pak Liman, nyambung bentar ya. Saya merasakan kalau kita bisa kumpul dengan orang-orang pintar, orang-orang baik, kita insya Allah kena imbasnya seperti saya ini. Oh gitu ya. Amin. Tapi ada kejadian Pak Liman, ada kejadian. Jadi kalau saya itu keluar sama teman-teman satu pos itu biasanya saya dengan Dion, ada Dion sekarang jadi dosen juga di Jember. Itu sama Pak Mahfud, sama Pak Mahfid, sama Pak Nurul itu diantar ke
ke Ampel, Pak. Nah, lalu mereka keluar juga. Saya tanya mau kemana? Sama Riyadoh, begitu bahasanya. Jadi kamu Riyadohnya di Ampel, nanti kita tempat lain, begitu. Boleh bingung, ini kok tiap malam Jumat Riyadoh, tapi kita diantar ke Ampel. Kita berdua itu diantar ke Ampel, Pak. Mereka pergi tidak tahu kemana. Sampai sekarang saya nggak tahu kemana saja mereka itu. Itu ke itu yang ke TP tadi itu lantai 6. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah banyak guyon. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan selanjutnya kita bisa jadikan sarana silaturahim. Dan Pak Kiai Muslim, karena memang sejarahnya memang seperti itu, mudah-mudahan hari ini bisa menyadari tentang masalah kekurangannya dan bisa bersyukur lebih banyak lagi karena semua yang didapatkan termasuk Pak Doktor, Pak Mahfud, Pak Fauzan dan saya sendiri itu semata-mata karena rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Kalau melihat dari amal soleh, amal-amal kita dulu, tidak ada sama sekali yang nyampe kepada yang kita rasakan hari ini. Itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.